Cerita berlanjut, setelah pria pembawa cambuk dilempar Gu Xuanchen dengan cukup keras. Melihat itu pria pembawa tombak bergegas menyerang, beraninya kau menyakiti saudaraku, Wu Ya, juga bergegas membantu, ayo kita serang bersama dan habisi dia. Gu Xuanchen melirik mereka dan membalas, sepertinya kalian memang bergegas untuk mati, ia bersiap untuk melawan mereka berdua. Dan melanjutkan perkataannya, kalau begitu aku akan menemani Anda untuk bertarung, ia meledakkan kekuatan hukum miliknya, hingga membuat kedua orang yang menyerang terhempas ke belakang. Niu Tianmin, dan para anggota Sekte Changlan, seketika terkejut, melihat dua orang itu terhempas hanya karena gelombang ledakan kekuatan hukum yang dikeluarkan Gu Xuanchen. Terlihat lantai di sana yang retak dan kedua orang yang menyerang seketika terkapar tak sadarkan diri, Gu Xuanchen menghampiri Wu Ya yang terkapar itu. Lalu ia mengumpulkan kekuatan hukum di tangannya, dan memasukkannya ke dalam kepala Wu Ya, hingga membuat ia berteriak kesakitan. Lalu mereka bertiga dibawa masuk ke dalam alam kesadaran spiritual milik Gu Xuanchen, melihat itu mereka bertiga kebingungan. Terdengar suara seseorang yang berkata, karena sudah lama kalian bersenang-senang, apa sekarang kalian lupa identitas kalian? Mereka melihat ke arah sumber suara dan mendapati Gu Xuanchen yang duduk di atas sebuah singgasana, cari tahu di depan siapa kalian berdiri. Dengan aura penindasan ia melanjutkan perkataannya, sekelompok idiot. Mereka bertiga seketika terkejut, perintah emas sungai suci dan larangan sungai suci, dia adalah, mereka bertiga seketika bergegas berlutut, kami bertemu dengan Tuan. Dalam hati Wu Ya, awalnya, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengunjungi inti sungai suci dan menghilangkan larangan, tetapi saya tidak menyangka sungai suci berpindah tangan. Saat ini, Tuan baru sedang murung, dan sepertinya dia tidak mudah untuk dihadapi, dibandingkan dengan Tuan sebelumnya dia jauh lebih menakutkan. Mereka bertiga serempak berteriak, jika kami tahu identitas Tuan, kami tidak akan berani melawan Tuan, jadi tolong Tuan hukum kami. Gu Xuanchen bertanya, aku telah di pengasingan selama beberapa hari, dan saya tidak tahu berita di luar. Bagaimana situasi dua kubu manusia dan iblis saat ini, dan mengapa kalian berpikir putra suci disembunyikan di Sekte Changlan? Wu Ya menjelaskan, Master, perang antara manusia dan iblis telah berlangsung selama lebih dari 2 bulan, kedua belah pihak menderita kerugian besar, dan sulit untuk mengetahui pemenangnya. Namun setengah bulan yang lalu, entah bagaimana, para pemimpin kedua belah pihak setuju untuk menandatangani kembali perjanjian perdamaian dan sekarang tidak ada lagi pertempuran. Gu Xuanchen berpikir, sama sekali tidak bodoh. Sepertinya kemunculanku di Sekte Iblis hari itu cukup berguna, lalu ia lanjut mendengarkan penjelasan Wu Ya. Adapun Putra Suci, seluruh tempat suci telah berusaha mencari keberadaan Putra Suci selama ribuan tahun. Belum lama ini, kami mendapat kabar terpercaya bahwa nafas Putra Suci muncul di Gunung Beiyuang sekilas, lalu menghilang. Dan karena perbatasan antara Gunung Beiyuang dan Sekte Changlan itu berdekatan, kami menduga bahwa Putra Suci kemungkinan besar disembunyikan oleh Sekte Changlan, karena itu kami berani menyerang. Mendengar penjelasan itu, ia bertanya, kalian mendapat berita terpercaya, lalu dari mana kalian mendapatkannya? Mendengar pertanyaan itu, Wu Ya seketika terdiam, melihat itu Gu Xuanchen, dengan cepat menjentikkan jarinya, dan membuat mereka bertiga kesakitan. Wu Ya bergegas memberitahu, Tuan aku katakan, itu adalah gerbang 9 surga, Penatua Yunshan dari gerbang 9 surga yang memberitahu kami. Ia membalas, oh, jadi gerbang 9 surga, beberapa saat kemudian di timur kota suci, tepatnya di sebuah rumah makan. Terlihat seorang pelayan yang sedang mengantarkan sebotol anggur, dan pembelinya berkata, anggur di tempat ini masih seenak 10 tahun yang lalu. Orang itu berbicara kepada temannya. Secara tidak sengaja, tepat setelah perang antara klan manusia dan iblis berakhir, gerbang 9 surgawi, kepala dari 7 sekte suci di tempat suci, sedang merekrut murid baru. Temannya membalas, gerbang 9 surgawi hanya merekrut murid secara terbuka sekali dalam 10 tahun, begitu banyak orang ingin bergabung ke sekte mereka. Gu Xuanchen makan di sampingnya sambil mendengarkan percakapan mereka. Selain itu, jika seorang peserta memiliki bakat yang luar biasa, dia mungkin menjadi murid langsung tetua.
Tak lama kemudian ia berniat untuk pergi, namun ia dihentikan orang di sampingnya. Saudara, apa kau juga berencana pergi ke gerbang 9 surgawi untuk berpartisipasi dalam ujian murid baru, bukan? Apa kau ingin ikut denganku mengambil jalan pintas? Dia adalah Ye Tianyu. Beberapa saat kemudian mereka berdua pergi ke Menara Yuxi. Gu Xuanchen bertanya, apakah ini jalan pintas yang kamu katakan? Ye Tianyu menjelaskan, Saudara Gu, Anda tidak tahu. Menara Yuxi ini adalah tempat paling populer di kota Tianhe. Banyak prajurit akan datang ke sini untuk mendaftar sebelum memasuki gerbang 9 surga. Namun, karena terbatasnya tempat untuk memasuki Menara Yuxi, banyak pejuang akan bertarung untuk memperebutkan tempat tersebut. Meskipun ini bukan ujian murid formal, dikatakan bahwa para tetua gerbang 9 surgawi juga akan mengambil kesempatan untuk mengamati dan memilih murid yang berbakat. Ada 10 murid yang memasuki gerbang 9 surga karena ini sebelumnya. Gu Xuanchen lanjut bertanya, jadi, alasan Anda memilih untuk berjalan dengan saya, apakah Anda ingin menggunakan saya sebagai umpan? Ye Tianyu menanggapi, jangan katakan itu. Lagi pula, kamu sendirian. Karena itu lebih baik kita berkumpul bersama daripada mengambil risiko sendirian. Bahkan jika para tetua gerbang 9 surgawi tidak memilih kita di Qianxilu kali ini, tapi itu pasti akan membuat Anda terkenal. Ia membalas, aku bertanya kepada Anda, akankah Penatua Yunshan datang untuk merekrut siswa kali ini? Ye Tianyu menjawab, kamu telah mendengar nama Penatua Yunshan, dia adalah salah satu master terbaik di sekte gerbang surgawi, tapi dia tidak pernah menerima murid selama bertahun-tahun ini. Dikatakan bahwa yang merekrut murid kali ini adalah Penatua Tianmo dan Tianfeng, mereka berdua adalah murid Penatua Yunshan. Bahkan jika kita dipilih oleh murid-murid Penatua Yunshan saja, kita sudah beruntung, jangan terlalu serakah, nak. Dengan wajah serius Gu Xuanchen berpikir. Jika tebakanku benar, bahkan jika tetua Yunshan bukanlah pria berjubah hitam, dia pasti ada hubungannya dengan 7 kakak laki-lakiku yang ingin membunuhku. Kalau tidak begitu, mengapa mereka menyebarkan keberadaanku lagi dan lagi, mencoba menemukanku dengan segala cara? Sepertinya aku hanya dapat memastikannya dengan cara memasuki gerbang 9 surga terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ada 2 orang yang datang menghadang mereka. Kapan standar pendaftaran Menara Yuxi menjadi sangat rendah bahkan orang-orang dari alam nirvana pun bisa masuk? Kedua orang itu adalah seorang pria dan seorang wanita yang menghadang mereka. Dengan percaya diri pria itu berniat melawan Ye Tianyu, bocah di tengah alam ekstrim ini sedikit menarik, jadi itu milikku. Wanita di sampingnya menanggapi, apakah kamu ingin mempermalukan saya untuk menyerang orang di sampingnya yang hanya berada di alam nirvana yang begitu rendah? Dalam hati Ye Tianyu, sayang sekali, saya ingin mencoba mendaftar, dan mencoba keberuntungan saya dalam pertarungan dengan prajurit dengan kekuatan yang sama. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu lawan yang begitu kuat. Kakak Gu ini, terlihat seperti orang yang lemah, alamnya sangat rendah, jika hidupnya melayang di sini, itu benar-benar salahku. Lalu ia bersiap melawan mereka berdua sendirian dengan alasan. Kalian berdua, berhentilah berdebat, temanku berkata bahwa kekuatanmu terlalu rendah, dan kamu tidak layak membiarkannya mengambil tindakan. Jadi saya akan berurusan dengan Anda berdua sendirian, sehingga Anda dapat menyelamatkan diri dari kematian. Pria yang menghadang tadi yang diketahui bernama Zhang Huangchu, berteriak marah. Apakah Anda ingin bertarung 1 lawan 2? Ini adalah pertama kalinya saya, Zhang Huangchu, dipandang dengan begitu rendah. Wanita di sampingnya menambahkan, aku, Luo Xinghe juga merasa diremehkan. Mereka berdua bersiap untuk bertarung. Ye Tianyu yang mendengar nama mereka berdua itu seketika terkejut. Xinghe, Huangchu, apakah kalian berdua pahlawan Tianshan? Orang di sana menjelaskan, mereka Xinghe dan Huangchu, pahlawan Tianshan. Saya mendengar bahwa kedua orang ini telah menembus ke tahap akhir keadaan ekstrim hanya dalam waktu setengah tahun. Jadi mereka adalah jenius seni bela diri yang terkenal di kota Tianhe. Zhang Huangchu bergegas menyerang, cepat habisi mereka, jangan membuang-buang waktu. Namun Gu Xuanchen dengan cepat berpindah di belakangnya, dan langsung menendang kaki Zhang Huangchu, hingga membuatnya jatuh terkapar seketika. Orang-orang di sana seketika terkejut, kapan dia berpindah ke sana, sambil menginjak tubuh Zhang Huangchu,
Gu Xuanchen berkata. Melihat bahwa saya dalam suasana hati yang baik hari ini, saya akan memberi Anda pilihan, apakah Anda berencana untuk pergi sendiri? Dengan aura penindasan ia melanjutkan perkataannya, atau tunggu sampai aku mematahkan tangan dan kakimu lalu baru pergi? Orang-orang di sana seketika merinding ketakutan, dia sangat menakutkan. Luo Xinghe di samping berteriak marah. Bocah, ingin menjadi terkenal bukanlah permainan seperti itu. Jika Anda melepaskan saudara laki-laki saya dan membiarkan dia pergi, saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan Anda. Namun Gu Xuanchen dengan cepat berpindah ke depannya, jika kamu tidak menyerang aku akan menyerang terlebih dahulu. Melihat itu ia seketika terkejut, sangat cepat, lalu ia bergegas melompat menjauh. Gu Xuanchen hanya tersenyum melihat itu, dan langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Luo Xinghe. Ia berusaha menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Kenapa kekuatan orang ini begitu kuat? Ye Tianyu yang mengamati dari samping berpikir. Meskipun ranah saudaraku rendah, kekuatan hukumnya sama sekali tidak kalah denganku, sepertinya akan terjadi pertunjukan yang bagus. Zhang Huangchu bergegas membantu, Junior, izinkan saya membantu Anda. Melihat itu Gu Xuanchen bersiap melawan mereka berdua sekaligus. Karena kalian ingin bertarung maka aku akan menemani kalian. Ia dihantam serangan dari kedua sisinya, namun ia masih sanggup memblokir kedua serangan itu. Para penatua Sekte Gerbang Sembilan Surgawi yang menonton pertarungan mereka dari atas bergumam. Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang dapat melawan dua orang dengan mudah, dengan kekuatan tingkat nirvana. Tian Feng bertanya, Tian Mo, apakah Anda merasa bahwa kekuatan hukum orang yang berada di alam nirvana itu agak familiar? Tian Mo membalas. Kekuatan hukum ini tampaknya mirip dengan milik guru. Jika anak ini tidak sedang ingin bergabung dengan Sekte Gerbang Sembilan Surga kita, saya akan berpikir bahwa dia memiliki hubungan dengan guru. Ia menanggapi, kedua orang itu Huangchu dan Xinghe, adalah kandidat yang aku rencanakan untuk masuk ke dalam sekte. Tapi sepertinya 4 jenius akan kita rekrut sekaligus. Tampaknya pemilihan murid baru tahun ini, kamu dan saya sama-sama mendapat murid yang bagus. Tian Mo bertanya, 4 jenius, lalu siapa yang satunya? Ia membalas, saudara muda, Tian Mo, tidak bisakah kamu melihat siapa dia? Apakah maksudmu, Ye Tianyu, orang yang belum pernah terkalahkan? Gu Xuanchen masih terus bertarung melawan mereka berdua. Namun ia menyadari ada yang mengamati mereka dari atas menara, dalam hatinya. Sudah hampir waktunya, mereka sudah lama menonton pertunjukan ini, mari kita akhiri saja sampai di sini. Ia langsung merubah tekniknya dari air menjadi api. Dan langsung melancarkan serangan ke arah mereka berdua. Melihat serangan itu Zhang Huangchu dan Luo Xinghe seketika terkejut, ini buruk. Mereka berdua tak sempat menghindari serangan itu, dalam hatinya, gawat kita tak akan bisa menghindari serangan ini. Lalu mereka berdua dengan sekuat tenaga menggabungkan kekuatan untuk menahan serangan itu. Namun api Gu Xuanchen semakin membesar, yang membuat mereka tak mampu menahan lagi. Dan pada akhirnya mereka berdua terbakar api itu, dan berguling-guling di tanah. Orang-orang di sana melihat mereka berdua yang dikalahkan itu seketika terkejut tak percaya. Dengan aura penindasan Gu Xuanchen berkata, sepertinya kalian menyukai berguling-guling di tanah. Setelah mengalahkan mereka, Gu Xuanchen bergegas berjalan masuk ke menara Yuxi. Ayo pergi, mereka yang menghalangi telah dibersihkan. Ye Tianyu hanya terdiam di sampingnya. Melihat itu, ia menegurnya, apa kau tidak akan ikut masuk? Ye Tianyu membalas, ikutlah, mengapa tidak, dalam hatinya. Dari mana saudara Gu ini berasal? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Aku belum pernah mendengar ada orang seperti dia di kota suci ini sebelumnya. Namun ia dihentikan seseorang. Dua kultivator tolong berhenti. Penatua Tian Feng dan Penatua Tian Mo telah lama menunggu kalian di menara Yuxi. Orang di sana seketika terkejut. Apakah dia tidak perlu dinilai? Temannya membalas, apalagi yang perlu dinilai, dia telah mengalahkan 2 orang sekaligus. Jika kamu juga bisa mengalahkan Huangchu dan Xinghe sendirian, saya jamin kedua tetua akan datang untuk mengundangmu. Gu Xuanchen dan Ye Tianyu berjalan memasuki menara Yuxi. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan kedua penatua gerbang 9 surgawi.
Tian Feng membuka percakapan, setelah melihat penampilan kalian berdua barusan, kita tidak akan basa-basi lagi. Menurut aturan penerimaan murid Sekte Gerbang 9 Surgawi, kalian berdua masing-masing dapat memilih salah satu dari kami untuk menjadi master kalian. Gu Xuanchen bertanya, apa tidak perlu diuji? Ia membalas, pengujian diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki bakat yang memadai. Karena itu kalian berdua, Huang Chu dan Xing He yang dikalahkan olehmu tidak membutuhkan pengujian kemampuan. Gu Xuanchen, saya melihat bahwa Anda sangat kuat. Saya tidak tahu apakah Anda bersedia bergabung di bawah aula Tian Feng saya. Seperti biasa dia dipanggil Gu Santong, nama samarannya di kota suci, tapi kita panggil Gu Xuanchen saja. Gu Xuanchen menanggapi, kalau begitu apa yang akan saya dapatkan jika saya bergabung? Tian Feng memperlihatkan sebuah pil kepadanya, ini adalah pil Tianlu kelas atas, yang dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan untukmu dari saya sebagai seorang guru. Setelah Anda meminumnya dan berlatih, Anda seharusnya dapat mencapai tahap awal keadaan ekstrim. Gu Xuanchen bergegas berterima kasih, kalau begitu, terima kasih. Tianmo juga memberikan hadiah kepada Ye Tianyu. Ye Tianyu, armor ini kuat, ini bisa melindungimu dari serangan berbahaya. Ia membalas, terima kasih Master. Tian Feng memperingati mereka, tapi kalian jangan terlalu senang dahulu, kami hanya dapat membiarkan Anda lulus ujian masuk tanpa mengikuti tes. Ia menjelaskan, dan 3 hari kemudian, kalian akan memasuki Sekte Gerbang 9 Surgawi kami, dan akan ada penilaian sekte yang sebenarnya di sana. Jadi kalian akan berpartisipasi dalam ujian ini dengan semua murid yang lolos tes hari ini. Peringkat kalian mempengaruhi kuota sumber daya pelatihan yang akan Anda nikmati di Sekte Gerbang 9 Surgawi setiap bulan. Apakah kalian mengerti? Murid ini mengerti. Dalam hati Gu Xuanchen, saya tidak terlalu memperhatikan penilaian kecil ini. Tujuan dariku adalah untuk menemukan orang yang bersembunyi di gerbang 9 surgawi yang selalu mengusikku. 3 hari kemudian, terlihat orang-orang yang telah lolos tes penerimaan murid baru semuanya berkumpul. Tian Feng berpidato di depan mereka semua. Setelah ini kalian semua akan melalui kompetisi untuk memasuki Sekte Gerbang 9 Surgawi yang sesungguhnya. Kompetisi ini mempengaruhi status masa depan Anda di Sekte Gerbang Surgawi, jadi mohon lakukan yang terbaik. Jika Anda mendapatkan posisi teratas di kompetisi ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Master Sekte dan mendapatkan sumber pelatihan terbaik dari Sekte Jiu Xiao. Ye Tianyu bergumam, seperti yang diharapkan, ujian masuk 7 sekte suci besar sangat merepotkan. Tian Feng terus menjelaskan. Kalian akan dihadapkan dengan murid sekte yang masuk 10 tahun yang lalu, jika kalian gagal melewati mereka kalian harus menunggu 10 tahun lagi untuk mengikuti kompetisi di sini. Seorang peserta di sana bertanya, Penatua Tian Feng, maksud Anda kali ini kita dinilai oleh seorang senior yang sudah bergabung dengan sekte 10 tahun yang lalu. Itu benar. Mendengar itu mereka semua mulai bergosip. Untuk dapat memasuki Sekte Gerbang 9 Surgawi kekuatan mereka pasti luar biasa, apalagi mereka telah berlatih di sana selama 10 tahun. Perkataanmu itu benar, ini jelas menggertak kami para pendatang baru, mungkin kita ditakdirkan untuk mendapatkan peringkat rendah dan tidak mendapatkan sumber daya pelatihan yang bagus. Dalam hati Gu Xuanchen, aku akan melihat, apakah Sekte Gerbang 9 Surgawi menghasilkan petarung yang lebih kuat dari buku Surgawi Yin Yang. Tanpa basa-basi lagi, Tian Feng langsung membuka portal menuju tempat kompetisi. Baiklah, sekarang kalian bisa masuk ke arai teleportasi ini. Ia menjelaskan, siapapun yang dapat menghindari serangan para senior dan menjadi yang pertama melewati hutan akan lolos ujian. Tidak ada batasan sarana untuk bergerak, tapi akan ada pertarungan mungkin juga bisa berakibat fatal, kami mengerti. Mereka semua bergegas masuk ke dalam portal. Gu Xuanchen juga bergegas masuk. Ye Tianyu di belakang memanggilnya, Kakak Gu, tunggu aku, ayo kita berjalan bersama. Aku janji tidak akan membebanimu. Beberapa saat kemudian, mereka berdua sampai di dalam hutan dan bergegas menjelajahi tempat di sana. Gu Xuanchen berhenti dan menggunakan sebuah teknik, namun ia seketika terkejut.